Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan untuk kita kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu ini adalah salah satu sarana untuk kita merealisasikan tawassul bil haq dan juga tawassul bis sabr, saling memberikan wasiat untuk menetapi kebenaran dan saling memberikan wasiat untuk menjalani kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari kerugian di dunia dan juga di akhirat. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dunia dalam ketaatan kepada-Nya, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita nanti di akhirat di dalam surga-Nya. Hadirin Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita masih melanjutkan tafsir dari juz Amma, dan pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada surat Asy-Syams di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi mereka yang telah menyucikan jiwanya. Gitu ya Bapak sekalian. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebahagiaan dan juga kemenangan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah bergantung kepada kesucian jiwanya. Sudah kita jelaskan bahwa yang terbaik bagi kita bukan jasad kita. Yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan tubuh kita, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat dan dijadikan sebagai patokan penilaian adalah hati dan amalan kita, Bapak sekalian. Bisa jadi ada seseorang yang dari sisi fisiknya mungkin kurang, tapi ternyata di hadapan Allah dia jauh lebih baik daripada ratusan atau bahkan ribuan orang yang sempurna. Begitu juga terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada seseorang yang barangkali dia itu sebenarnya sudah lumpuh, tapi dia memiliki murid yang begitu baik. Kemudian perkataannya sangat menyentuh hati. Bahkan musuh-musuh Islam pun ketakutan karenanya, padahal orangnya sudah lumpuh, Bapak sekalian. Kita tahu barangkali Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin, beliau selalu di atas kursi roda, Bapak sekalian, sudah tidak bisa berjalan. Akan tetapi murid-muridnya banyak. Yahudi ketakutan, Bapak sekalian, oleh beliau, padahal beliau lumpuh sekali lagi, sampai untuk membunuh Ahmad Yasin, seseorang yang sudah lumpuh harus segera berrudal. Beliau dirudal ketika pulang dari masjid selesai sholat subuh, Bapak sekalian. Jadi untuk membunuh satu orang yang sudah lumpuh dikirim berrudal. Yang kembali ke sini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita itu adalah dari hati dan juga amal perbuatan kita. Karena kalau jasad ini, kalau tubuh ini, kemudian juga kalau rupa ini, ya Allah yang menentukan, kita tidak bisa memilih. Telah beruntunglah bagi mereka yang menyucikan jiwanya. Salah satu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita agar kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku
Ya, Allahumma ati nafsi taqwa, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Kemudian wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah jiwaku itu karena engkau adalah zat yang terbaik yang akan menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pemilik dan yang menguasainya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang ulama juga, Uqbah ibn Ghazwan, beliau menyatakan dalam doanya, inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'inda Allahi shaghira. Aku berlindung kepada Allah ketika merasa diriku ini besar, padahal di hadapan Allah kecil. Nah, sudah pernah kita singgung juga Bapak sekalian, di antara dosa yang mesti kita jauhi adalah ujub dan juga takabbur. Ya, ujub dan takabbur Bapak sekalian. Ketika seseorang sudah merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain, maka dikhawatirkan dia sudah terkena penyakit ujub dan juga takabbur. Perbedaannya Bapak sekalian, ujub bisa mengenai seseorang walaupun dia sedang berada di ruangan tertutup, walaupun dia sendirian di atas gunung, di lereng-lereng gunung gitu ya, ataupun di lembah, walaupun dia sendirian, yang namanya ujub bisa mengenai dirinya. Sedangkan takabbur biasanya ada lawannya. Jadi tidak sendirian Bapak sekalian. Kalau ada seseorang yang takabbur, sombong karena hartanya, biasanya di hadapan orang miskin. Kalau dia sombong dengan kendaraannya, biasanya di hadapan orang yang tidak punya kendaraan atau kendaraannya lebih buruk daripada miliknya. Gitu ya. Tapi kalau ujub, walaupun dia sendirian, bisa terkena oleh penyakit ini. Karena itu waspadailah Bapak sekalian penyakit ujub dan juga takabbur. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah belum menyatakan Fir'aun, kemudian juga iblis, ya, dan juga Qarun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong, karena selalu mengucapkan aku. Ya, Fir'aun mengatakan li mulku Misra, milikku kerajaan Mesir. Jadi merasa memiliki kerajaan, merasa berkuasa di atas seluruh manusia, sampai dia menyatakan bahwa dialah Tuhan yang paling tinggi. Maka Allah tenggelamkan Fir'aun. Iblis menyatakan ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis menyatakan aku ini lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Akhirnya Allah melaknatnya. Qarun yang menyatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan kekayaan, harta yang berlimpah, itu adalah karena ilmu yang aku miliki. Lalu Allah Subhanahu wa taala benamkan dia dan rumahnya beserta kekayaan-kekayaannya. Maka dari itu kewajiban seorang muslim yang paling pokok diantaranya adalah menyucikan jiwa. Bahkan tugas para nabi dan para rasul yang paling utama sebelum menyampaikan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tiada lain adalah menyucikan jiwa Bapak sekalian. Kalau jiwa kita sudah suci, maka berbagai nasihat mudah untuk diterima. Kalau hati kita sudah bersih, maka berbagai keterangan yang disampaikan akan mudah untuk diterima. Tapi kalau hati kita kotor, kalau jiwa kita busuk Bapak sekalian, maka sangat sulit untuk menerima ilmu, pencerahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah fillah. Jadi hati ini kalau sudah dipenuhi oleh sesuatu, maka tidak mungkin nanti kebalikannya bisa mengisi. Jadi kalau sudah diisi dengan syirik, tauhid tidak akan pernah masuk. Ya, kalau sudah diisi dengan tauhid, maka insya Allah
kesyirikan tidak akan masuk Bapak sekalian. Maka dari itu perhatikan kesucian jiwa kita Bapak sekalian. Ayyuhal ikhwah fillah. Kemudian di ayat yang ke-10 ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qad khaba man dassaha. Telah merugi orang-orang yang mengotorinya. Mengotori jiwa, jadi kembali kepada jiwa ya Bapak sekalian. Di sini disebutkan dengan menggunakan dhamir ha, seperti tadi qad aflaha man zakkaha, sekarang wa qad khaba man dassaha. Jadi kembali kepada wa nafsin wa ma sawwaha, kepada jiwa, kepada nafs gitu ya. Ikhwah fillah. Di dalam beberapa tafsir dinyatakan ayat ini menegaskan bahwasannya pentingnya pentingnya sesuatu sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sebelumnya Allah bersumpah dengan 11 hal Bapak sekalian, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. 11 perkara Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya untuk menegaskan bahwa keberuntungan dan kerugian seseorang adalah bergantung kepada jiwanya. Beruntunglah bagi mereka yang menyucikannya dan merugilah mereka yang mengotorinya Bapak sekalian. Sampai Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah dengan banyak sekali sumpahnya ya. Kalau Allah bersumpah itu menegaskan bahwa perkara ini adalah pasti, perkara ini adalah urgen Bapak sekalian, harus diperhatikan. Nah, di antara contoh orang-orang yang mengotori jiwa ya adalah dengan mengikuti hawa nafsu ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh pada keburukan Bapak sekalian. Kemudian juga melakukan perbuatan dosa. Berbagai dosa-dosa dilakukan, baik yang kecil ataupun juga yang besar, baik yang berkaitan dengan dirinya, orang lain, apalagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang akan celaka di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Wa qad khaba man dassaha. Nah, telah merugilah mereka yang mengotorinya. Dalam bahasa Arab arti daripada dassun aslinya bermakna al-ikhfa, menyembunyikan. Jadi disembunyikan jiwanya dengan kekotorannya ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada ikhwah kadzabat Tsamud bitawaha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-11 ini, merugilah gitu ya, ataupun kaum Tsamud, dia telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Berarti kalau ditanya penyebab kaum Tsamud mendustakan para rasul yang diutus apa? Jawabannya adalah karena mereka melampaui batas ya. Coba nanti kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat ini kaum Tsamud tanpa kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh terhadap orang-orang yang merugi dan mereka mengotori jiwanya adalah dengan kaum Tsamud. Ada apa itu? Di antara para ulama ada yang menjelaskan karena kaum Tsamud tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah Bapak sekalian. Itulah yang dinamakan dengan Madain Saleh. Ya, yang mana peninggalannya itu gunung-gunung dipahat Bapak sekalian, dijadikan sebagai tempat tinggal, sebagai rumah. Nah, sebenarnya kita ini dilarang untuk mengunjunginya Bapak sekalian. Sebagian orang malah sengaja ke sana ya, selfie di sana, ketawa-ketawa di sana ya, rekreasi di sana ya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian datangi kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan menangis.
menangis karena takut kita tertimpa seperti apa yang menimpa mereka. Berarti kalau kita contohnya melewati kaum Tsamud, menangiskah kita apa sekalian? Kaum yang begitu hebat, kaum yang sudah memiliki peradaban yang tinggi, apa sekalian, sampai gunung-gunung dipahat seperti itu, ternyata dibinasakan oleh Allah. Penyebabnya adalah karena mereka melampaui batas. Mereka menganggap ilmu yang didapatkan menghantarkan pada kebahagiaan, tapi ternyata tidak, apa sekalian. Mereka menganggap kemajuan yang mereka raih itu adalah karena ilmu dan karena kekuatan mereka. Mereka lupa kepada yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadis wahabudullah, kita kan pikir juga itu gunung dipahat itu enggak ada AC apa sekalian. Ya, terus enggak ada kipas angin, akan tetapi nyaman di dalamnya, mereka bisa tinggal di dalamnya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita dari pencipta kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat Tsamud bitagwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul karena mereka melampaui batas. Jadi ada yang menyatakan mereka adalah tinggal di sebelah selatan Madinah, Bapak sekalian. Ya, sebelah selatan Madinah, dan ini adalah contoh kaum yang mengotori jiwa mereka dengan kekafiran, dengan kemaksiatan, mendustakan para nabi. Khususnya di sini adalah mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Jadi Bapak sekalian, jika ada satu orang nabi yang didustakan, maka dihukumi oleh Allah mendustakan seluruh para nabi dan para rasul. Kita kasih contoh, kaum Nabi Nuh, rasul yang diutus kepada mereka hanya Nabi Nuh. Tapi saat mereka mendustakan Nabi Nuh, Allah menyatakan kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Yang diutus cuma satu. Tapi dikatakan kepada mereka, kaum Nabi Nuh sudah mendustakan para rasul. Siapa yang mendustakan Nabi Saleh, maka dihukumi oleh Allah mendustakan seluruh para rasul. Kadzabat Tsamudu al-mursalin. Dan jadi kaum Tsamud telah mendustakan para rasul, padahal yang diutus cuma satu, Nabi Saleh. Sebagaimana Rasul kan menyatakan, setiap para nabi dan para rasul itu diutus khusus untuk kaumnya. Sedangkan aku, kata Rasul, diutus untuk seluruh manusia, yang timur sampai yang barat, utara, selatan, gitu ya Bapak sekalian. Itu Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul bagi mereka. Adapun sebelumnya khusus. Tapi mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua para nabi dan para Rasul yang diutus. Apalagi kalau yang didustakan Nabi Muhammad SAW. Semenjak diutusnya Rasul SAW, beliau menyatakan, tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar dengan apa yang aku diutus dengannya, lalu mereka tidak beriman kepadaku, kecuali mereka menjadi penghuni neraka. Ya, Nasrani contohnya, Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi SAW, tetap dianggap kufur. Yahudi yang mana mereka beriman kepada Nabi Musa tapi melecehkan Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dikatakan kufur, Bapak sekalian. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ya ikhwah fillah. Kadzabat Tsamud bitagwaha. Kaum Tsamud ini telah mendustai para rasul dengan sikap mereka yang melampaui batas. Jadi taqwa berasal dari kata tughyan, ya tughyan. Ini adalah sifat hiperbola kalau kita. Jadi untuk menunjukkan betapa banyak sikap melampaui batas mereka sampai dikatakan tughyan, gitu ya. Taqwa. Mereka mendustakan nabi yang diutus. Mereka membangkang, bahkan mereka nanti membunuh
unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Karena mereka melampaui batas atau gitu ya, tughyan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Tadi perbuatannya tughyan, melampaui batas. Hukumannya apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan dengan angin atau dengan suara yang menggelegar, suara keras Bapak sekalian, yang menjadikan jantung mereka copot dari tempatnya, yang menjadikan mereka mayat bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Nasallallahu alaihi. Jadi suara ini menggelegar, menjadikan telinga mereka sakit, gitu ya, sampai jantungnya jatuh dari tempatnya. Alhamdulillah, mati. Ya Allah, kita saat mendengar petir yang begitu keras saja kan kaget, takut, gitu ya. Alhamdulillah, adapun yang menimpa kaum Samud lebih daripada itu. Mereka bergelimpangan seperti pohon-pohon kurma yang tumbang, Bapak sekalian. Ayo alhamdulillah, hati-hati dengan berbuat, ya, dengan bekerja karena amalan, karena perbuatan sesuai dengan amalan. Jazaa'u wifaqa, jadi balasan yang sesuai. Contoh ini, kalau kita berbuat baik, kebaikan bagi kita. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, ya kebaikan. Tapi kalau orang yang melampaui batas, ya Allah memberikan juga hukuman yang seperti tadi. Kemudian juga kalau dia adalah orangnya yang suka menyakiti hati, contohnya seperti dalam surat Al-Humazah yang pernah kita bahas. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amalin mumaddah. Jadi ketika dia humaza, lumaza, mencela, mengumpat, maka balasannya hutamah. Humaza, lumaza, balasannya hutamah. Sama harokatnya apa sekalian. Dia merendahkan manusia, dia menghina manusia, maka di akhirat hutamah, dia dipukul, dia direndahkan Bapak sekalian. Karena di dunia dia menyakiti hati orang lain, maka di akhirat dia mendapatkan neraka yang mana apinya membakar sampai ke ulu hati. Orang-orang yang disakiti sampai ke dalam hatinya, maka dia dibakar oleh Allah di dalam neraka yang mana apinya tersebut sampai ke ulu hatinya. Nauzubillah min dzalik. Jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Rasul menyatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Anfiq unfiq 'alaika." Berinfaklah kamu, niscaya aku berinfak kepadamu. Itu kan bahasa sakleknya. Jadi keluarkan hartamu di jalan Allah, niscaya Allah akan menggantinya. Masya Allah. Sesuai dengan perbuatan kita, ya. Kita selalu silaturahim, maka orang lain pun akan silaturahim. Kita berbuat baik, kebaikan itu yang akan kita dapatkan. Dan selanjutnya, ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang didustakan oleh kaum Samud dan yang dilakukan oleh mereka adalah membunuh untanya Nabi Saleh, di mana untanya ini kan mukjizat Nabi Saleh dan diperintahkan untuk dijaga, untuk dikasih minum, Bapak sekalian. Jadi kalau satu hari jatah contohnya untuk kaum Samud, maka besoknya adalah jatah unta Nabi Saleh, Bapak sekalian. Namun ternyata Allah melanjutkan idzin ba'atsa ashqaha. Ketika ada orang yang paling celaka, ya, dalam ayat yang ke-12 ini, ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit untuk menyembelih unta betina ini. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Samud ini kan minta bukti kalau memang engkau adalah utusan Allah. Coba keluarkan
dari batu ini seekor unta. Ternyata Allah Subhanahu wa taala benar memberikan kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari dalam batu itu. Setelah dikeluarkan unta, tetap saja mereka itu tidak beriman. Lihat betul kan? Memang kalau secara akal nggak mungkin dari batu bisa keluar unta. Tapi ini mukjizat Bapak sekalian. Makanya dinamakan mukjizat itu sesuatu yang aneh gitu ya, sesuatu yang di luar nalar atau di luar nurul gitu ya, di luar nalar Bapak sekalian. Wah, di luar nalar nggak mungkin menurut akal, tapi mungkin menurut Allah. Allah bisa mengeluarkan unta tersebut. Nah, ini ba'atha asqaha, orang yang paling celaka dari kaum Samud itu bangkit untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Ada yang menyatakan namanya adalah Qudar ibn Salif. Ya, Qudar ibn Salif. Nah, kembali ke sini kita ingat di dalam kaidah tafsir Bapak sekalian, saat Allah Subhanahu wa taala membawakan cerita di dalam Al-Qur'anul Karim, maka Allah jarang menyebut nama secara langsung. Kecuali nama para nabi. Nabi disebut. Tapi kalau yang lainnya Allah tidak menyebutnya Bapak sekalian. Hikmahnya Bapak sekalian, tidak perlu kita menghafal nama-nama tersebut. Yang paling penting bagi kita adalah mengambil pelajaran darinya, dari kisah tersebut. Kisah dibunuhnya unta Nabi Soleh, apa sih hikmahnya? Gitu ya. Jadi bukan siapa sih yang membunuh untanya tersebut. Gak apa-apa, gak tahu pun Bapak sekalian. Nah, ternyata memang disebutkan oleh para ulama, namanya adalah Qudar ibn Salif. Beliau ini adalah pemimpin kaumnya. Beliau juga adalah orang yang terpandang dari mereka ya. Bahkan bisa disebutkan kalau dalam tentara itu barangkali dia adalah jenderalnya apa sekalian. Dia memprovokasi masyarakat pada waktu itu agar bisa menyembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini, "Imba'atha laha rajulun azizun 'alimun mani'un fi rahdihi mithlu Abi Zam'ah." Jadi telah bangkit katanya ya, untuk membunuh unta Nabi Soleh itu seorang laki-laki yang perkasa, menakutkan, kuat Bapak sekalian. Di antara kaumnya itu mirip dengan Abu Zam'ah. Abu Zam'ah ini seorang sahabat Bapak sekalian yang dia tinggi besar. Dia punya kekuatannya, Masya Allah, Abu Zam'ah. Yang bisa dikatakan beliau itu ya, kalau sedang ada perkumpulan dan sebagainya, Abu Zam'ah termasuk seperti bodyguardnya Rasul gitu ya Bapak sekalian. Tinggi besar. Oke. Jadi Qudar ibn Salif ini orangnya memang gagah, orangnya perkasa, dan orangnya sangar, gitu ya, menakutkan, itu disebutkan, Masya Allah. Kalau dalam surat Al-Qamar Allah menyatakan fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka menyuruh ataupun juga memanggil kaumnya, lalu diprovokasi sehingga dibunuhlah unta Nabi Soleh tersebut. Faqala lahum, di ayat selanjutnya ya, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkan unta betina Allah ini beserta minumannya. Rasulullah di sini adalah Nabi Saleh Bapak sekalian. Kemudian juga naqatallah ya tadi untanya Nabi Saleh. Dan di sini dikaitkan dengan Allah, itu menunjukkan keutamaannya ya, naqatullah. Sebagaimana kita bilang Baitullah Al-Haram, rumah Allah yang mulia. Sebagaimana juga kita bilang Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Muharram. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram ya, insyaallah tidak terasa Bapak sekalian. Tahun berganti tahun,
bulan berganti bulan, dan tidak terasa pengajian kita pun sudah lebih dari 3 tahun. Bapak sekalian tidak terasa itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru sampai asyams ya. Ya sabar Bapak sekalian, berarti belum sampai an-naba ya. Al-ikhwah sudah beberapa tahun tapi belum sampai 1 juz, enggak apa-apa. Al-ikhwah yang penting kita paham, penting kita bisa mengambil pelajaran dari yang kita amalkan ya Bapak sekalian. Nah, kembali ke sini. Faqala lahu Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ini adalah perintah agar mereka menjaga unta Nabi Soleh ini dibiarkan, kemudian juga jatah minumnya juga ya jangan dikurangi, jangan dizalimi gitu Bapak sekalian. Jadi Allah memperingatkan kalau ada orang yang memperlakukan buruk unta ini, bersiap-siaplah mendapatkan hukuman dari Allah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-72, 73 Allah menyatakan wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Hati-hati kalian jangan perlakukan unta itu dengan buruk sehingga kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Jangan dibunuh. Ini bahasa mudahnya. Jangan dibunuh unta tersebut, karena kalau dibunuh kalian pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, disebutkan dzalika annahu kana laha syirbu wa lahum syirbu yaumin ma'lum. Karena unta itu memang memiliki jatah 1 hari gitu ya, dan bagi mereka hari yang lainnya, dan itu sudah diketahui oleh mereka. Sudah ada perjanjian di antara mereka ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka kemudian mendustakannya. Mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Soleh. Ingkar terhadap janjinya, tidak menepati kesepakatan yang sudah mereka ucapkan dan ikrarkan Bapak sekalian, dan mereka pun menyembelih unta betina itu. Maka Allah membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dengan tanah. Coba kita lihat di sini, fakadzabu. Jadi mereka itu berulang-ulang mendustakan Nabi Soleh. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arab itu ada fa'ala, ada fa'ala, ada nazzala, ada anzala. So gitu ya. Anzalal kitab, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba. Tapi ada juga inna anzalnahu fi lailatul qadar, anzalnahu langsung. Tapi ada juga nazzala ya, nazzala bihi ruhul amin. Atau kalau dalam surat Al-Qadar juga tanazzalu, itu menunjukkan berangsur-angsur para malaikat itu terus-menerus turun ke bumi. Kalau anzala sekaligus. Kalau di sini fakadzabu, mereka mendustakan dan kedustaannya banyak Bapak sekalian. Fa'aqaruha, di antara sekian banyak kedustaan mereka adalah mereka membunuh ataupun menyembelih unta betina tersebut. Karena sudah disembelih untanya, maka hati-hati dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan fadamdama. Bapak sekalian, dalam bahasa Arab juga kalau ada kata yang diulang, itu salah satu artinya maknanya adalah berulang juga. Dam dama gitu ya. Fadam dama. Nah, itu menunjukkan berulang. Allah menghancurkan mereka. Allah membinasakan mereka. Dengan apa? Dengan apa? Sebab dosa mereka. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, karena dosa mereka. Jadi mereka kufur, tidak mau bertauhid, mereka mendustakan Nabi Soleh, mereka membunuh untanya, mereka menyimpang dari jalan kebenaran, sampai Allah membalasnya dengan balasan yang berulang. Lalu kemudian fasawwaha, Allah meratakan mereka dengan tanah. Nasallallahu alaihi. Al-ikhwah billahi. Ada yang menyatakan Allah sawwal arda bihim wa hadza qaribun. Ada juga yang menafsirkan Allah meratakan mereka dengan tanah, gitu ya. Jadi Allah mengubur mereka, Allah meratakan mereka dengan tanah. Udah gitu ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam
dalam Islam ya. Kemudian juga yang terakhir dalam surat ini Allah menyatakan wala yakhafu 'uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berbuat sesuatu, bahkan ketika Allah membinasakan suatu kaum, Allah tidak takut akan akibatnya. Ini menunjukkan Bapak sekalian, seluruh perbuatan Allah itulah yang terbaik. Seluruh perbuatan Allah itu mendapat terkandung maslahat di dalamnya. Ada hikmah yang begitu besar di dalamnya, walaupun kita tidak paham. Makanya Bapak sekalian, terkadang kita nih sebagai makhluk melakukan sesuatu, mengambil keputusan tertentu, tapi kemudian kita takut kesudahan daripada keputusan itu. Kita contohnya menghukum seseorang Bapak sekalian, ternyata kita takut. Ya, ada perasaan takut, jangan-jangan hukuman yang saya berikan salah, tidak tepat, tidak menjadikan orang yang bersalah itu jera Bapak sekalian. Tapi Allah ketika menghukum suatu kaum, membinasakan mereka, bahkan meratakan mereka dengan tanah, wala yakhafu 'uqbaha. Allah enggak takut ya terhadap akibatnya Bapak sekalian. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Jadi begitulah azab Allah ketika mengazab suatu kaum yang zalim. Sesungguhnya azab dari Allah itu sangat pedih dan keras Bapak sekalian. Adapun bagi orang-orang yang beriman tentu kebalikannya ya. Adapun orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga akan dikembalikan ke dalam surga ya. Ayolah wahbullah, kita anggap selesai tafsir daripada surat Asy-Syams, dan di sini bagi kita sudah menyelesaikan satu jilid dari tafsir juz amma. Kisah kita insyaallah akan beralih pada jilid yang kedua. Jadi Bapak-bapak sudah selesai satu kitab tafsir juz amma, baru sampai surat Asy-Syams. Insyaallah pertemuan yang akan datang tahun depan berarti ya di bulan Muharram kita masuk ke dalam juz yang kedua setelah surat Asy-Syams. Sisa waktunya Bapak sekalian masih ada beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surat Asy-Syams ini satu surat utuh yang berkelanjutan gitu ya? Kenapa saya tanyakan ini? Karena di ayat-ayat sebelumnya itu kan Allah bersumpah dengan 11 hal ya. Dan di ayat terakhir itu Allah mengutuk atau memusnahkan kaum Samud gitu ya. Apakah seperti itu maksiat apa yang dilakukan oleh kaum Samud gitu ya, sampai Allah itu bersumpah atas segala 11 hal tersebut gitu ya. Kaitannya di situ ya konsepnya. Kemudian yang kedua, perihal kaum yang melampaui batas itu kan ada, saya lupa surahnya ya, ada surah yang menyatakan bahwa jangan engkau berputus asa dari rahmatku kepada kaum yang orang-orang yang melampaui batas, tetaplah jangan berputus asa dari rahmatku. Artinya walaupun kita sudah melampaui batas itu, insya Allah rahmat Allah tetap atau ampunan Allah tetap terbuka bagi kita. Mohon penjelasan di proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang cukup bagus ya Bapak sekalian. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams ini adalah satu kesatuan
ketika Allah bersumpah dengan 11 hal lalu menunjukkan kebahagiaan, keberuntungan dan juga kecelakaan seseorang adalah dengan tazkiyatun nafas, lalu Allah memberikan contoh mereka yang tidak tazkiyatun nafas, yang tidak menyucikan diri, yaitu adalah kaum Samud Bapak sekalian ya. Jadi ini adalah satu kesatuan, ini adalah satu surat full Bapak sekalian dari surat Asy-Syams, sehingga kita kalau mau mempelajarinya alangkah baiknya memang secara utuh. Kemudian perlu juga dalam kesempatan yang lain barangkali kita singgung berkaitan dengan kaum Samud, karena di antara kisah yang berulang adalah tentang kaum Samud, Nabi Soleh, kaum Samud. Dan yang paling panjang kan kisah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa, yaitu yang paling panjang Bapak sekalian. Yang kedua kisah Nabi Ibrahim, seperti yang sudah kita sampaikan dalam khutbah itu. Jadi kalau kisah Nabi Ibrahim kalau disatukan lebih dari 1 juz itu kisah Nabi Ibrahim. Ya Bapak sekalian, banyak sekali. Kisah Nabi Musa lebih banyak kan. Nah kemudian di antara yang disebutkan dalam beberapa surat kaum Nabi Soleh, kaum Samud, kemudian kaum Ad itu diulang beberapa kali gitu ya Bapak sekalian, agar kita mengambil pelajaran. Contoh, hei manusia, sampai mana sih kemajuan teknologi kalian? Lihat tuh orang-orang sebelum kalian, kaum Samud, kaum Ad, mereka juga sudah modern pada waktu itu, tapi karena ingkar dan kufur kepada Allah, mereka dibinasakan. Jangan sampai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini yang kita dapatkan menyebabkan kita dihukum sebagaimana dihukumnya kaum Ad, dihukumnya kaum Samud. Maka hindari ya, makanya gini mengingatkan lagi yang dulu pernah kita sampaikan dalam surat At-Tin. Orang yang selalu bekerja dengan robot terkadang hatinya itu keras Bapak sekalian. Sedangkan orang yang bekerja sebagai petani biasanya lebih lembut hatinya. Kenapa katanya gitu ya? Karena kalau kerja dengan robot, yang terlihat adalah kemewahan, yang terlihat adalah kekuatan, yang terlihat pokoknya serba bisa gitu Bapak sekalian. Tapi kalau petani itu banyak tawakalnya Bapak sekalian. Nanam padi, nanam jagung, enggak, diserahkan sama Allah. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak, hidupkan. Nah Bapak sekalian, sebagian para ulama berpendapat bahwa bertani lebih baik katanya daripada tadi bahwa bekerja dengan mesin. Allah alam. Dan kedepannya bisa jadi kan kebutuhan kita terhadap pangan itu sangat besar ya Bapak sekalian. Allah alam. Baik, kembali ke sini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan melampaui batas. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata tughyan ataupun togo gitu ya. Jadi kadzabat Samudu bitogwah, karena melampaui batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan makna yang menunjukkan melampaui batas dengan kata israf. Israf, asrafu. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha ghafurur rahim. Jadi katakan oleh wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, ini sebelum saya lanjutkan. Dalam agama kita, dalam syariat kita ada yang dinamakan dengan had. Had, bahasa Arab itu kan had. Had itu aturan. Had itu batasan Bapak sekalian. Kalau kalian berbicara ada hadnya, ada batasannya. Kalian berbuat dan bertindak ada batasannya. Kalian bermuamalah ada batasannya. Siapa yang melampaui batas dikatakan israf, melampaui batas. Bisa dikatakan tughyan, melampaui batas. Ini yang halal itu ada batasnya nih, jangan melewati. Kalau melewati dikatakan togo, dikatakan tughyan, dikatakan israf, melampaui batas. Kata Allah, katakan oleh wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa mereka semuanya. Kapan diampuninya? Kalau hamba ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas Bapak sekalian. Sebesar apapun dosa kita, Allah mau menerima kita kalau kita kembali. Ya Allah, saya
menyekutukanmu. Kalau engkau kembali taubat dengan taubatan nasuha, Allah terima. Coba kurang lapang mana lagi ini rahmat Allah. Ya Allah, saya pernah membunuh. Kalau engkau taubat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima. Ya Allah, saya pernah makan riba. Kalau engkau taubat, Allah terima taubat. Berarti syarat mendapatkan ampunan taubat Bapak sekalian. Ada yang menyatakan gimana kalau dosa kecil? Kalau dosa kecil istighfar Bapak sekalian. Maka para ulama membedakan antara istighfar dan taubat. Istighfar untuk dosa-dosa kecil. Taubat itu adalah harus bagi dosa besar. Jadi dosa besar tidak cukup dengan istighfar. Dia berzina, astagfirullahaladzim, tak cukup Bapak sekalian. Ya, dia makan riba, astagfirullah, nggak cukup, harus taubat. Dan salah satu bentuk taubat berhenti dari perbuatan dosa tersebut, menyesalinya, kemudian tutup dengan kebaikan Bapak sekalian, berjanji untuk tidak mengulanginya. Lalu kemudian kalau berkaitan dengan hak manusia dikembalikan haknya. Itu taubat. Ya, gitu Bapak sekalian. Jadi orang-orang manapun yang melakukan dosa sebesar apapun, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ayo kembali kepada Allah. Nah, setelah ini kita pahami Bapak sekalian, ada satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan diingat-ingat perbuatan dosa siapapun kalau dia sudah bertobat. Ya, contoh kita punya teman dulu dunianya gelap atau gemerlapan dunianya dulu gitu ya Bapak sekalian, lalu dia taubat kepada Allah, maka kita nggak boleh lagi menggunjing ataupun nggak boleh lagi mengungkit-ungkit masa lalu ya. Karena dia sudah taubat. Ya, nggak boleh Bapak sekalian. Sampai Rasul menyatakan siapa yang mencela seseorang dengan dosanya, maka bisa jadi dia tidak akan meninggal dunia kecuali harus mengerjakan dosa yang dilakukan oleh orang yang dihinanya. Nauzubillah. Hati-hati itu Bapak sekalian. Kalau sudah taubat tutup semuanya. Ya udah, dia sudah bertobat, sudah kembali ke jalan yang benar Bapak sekalian. Hilangkan masa-masa lalunya. Ya, siapa sih yang bersih di antara kita? Mungkin masing-masing kita pun punya masa kelam, masa lalunya itu ya Bapak sekalian. Saya juga ketika ngisi pengajian di daerah agak timuran sana Bapak sekalian, di antara mereka yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah, dulu kami ini pakaian kami nggak kayak gini, dulu kami ini pamer paha, pamer. Kata saya, udah nggak perlu disebut-sebutin lagi, nggak perlu disebut-sebutin lagi, ibu sekarang udah taubat, udah beberapa tahun taubat, udah ikut pengajian, udah nggak perlu diingat-ingat lagi, malah mengenang masa lalu. Udah itu ada, termasuk bapak-bapak pun barangkali ya di antara kita dan semuanya dulunya ada masa kelamnya, sekarang kita sudah bertaubat, sudahlah. Yang terbaik saat ini perbaiki hari esok gitu ya, jangan terlalu larut dengan kesedihan masa lalu. Barakallahu fiik. Ada lagi mungkin? Silakan. Rujak itu senjata yang tinggi. Pertanyaan saya ini semacam sedikit saja. Maaf saya secara pribadi tadi Pak Ustaz itu kuda. Sementara saya pribadi sekarang ini lagi asik untuk perang Timur Tengah. Memang di situ kita tahu juga ada kaitannya dengan Yahudi, Israel. Memang kalau saya pahami juga sedikit dari perjalanan dari Al-Fatihah itu, Yahudi ini di dalam Fatihah itu dikatakan, saya baca itu yang ingkar. Jadi tafsirannya kemungkinan yang saya pahami, ingkar ini orangnya tahu persis, orang Yahudi, kebenaran dan kebaikan Islam, tapi dia tidak mau mengikuti, bahkan menentang dan bisa-bisa. Ini saya kesankan sekarang terjadi di Timur Tengah. Umat Islam yang dalam hal ini kita kategorikan dari Iran saja, ini berhadapan dengan Yahudi. Ini maksud saya dan saya ini minta pendapat Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz juga mengikuti
persoalan sekarang ini. Demikian bagaimana tanggapan kita terhadap Yahudi dan Iran sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan semakin melihat realita ataupun kenyataan bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran benar-benar terbukti. Contoh, orang-orang Yahudi itu adalah orang yang selalu ingkar janji. Oh, benar-benar terbukti Bapak sekalian. Orang Yahudi adalah pengecut, contohnya ya Bapak sekalian. La yuqatilunakum jami'an illa fil quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu gak akan memerangi kalian kecuali di belakang benteng. Itu ya Bapak sekalian. Karena mereka adalah pengecut. Itu juga terbukti dan selanjutnya berbagai sifat-sifat orang-orang Yahudi benar-benar Allah perlihatkan Bapak sekalian. Kemudian ringkasnya Yahudi, Israel dengan Iran, ya barangkali kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma asghilil zalimina bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim itu dengan orang zalim. Mohon maaf Bapak sekalian, dua-duanya orang zalim. Baik Israel ataupun Iran, dua-duanya orang zalim Bapak sekalian. Maka Allahumma asghilil zalimina bil zalimin. Nah, kalau contohnya ada yang menyatakan Iran itu akan membebaskan Palestina, maka Bapak sekalian terbukti dan terlihat ya kita mengetahui itu semuanya bohong. Terbukti dalam perjanjian gencatan senjata. Coba Bapak sekalian, tidak ada satu poin pun yang menyatakan jika menang akan membebaskan Baitul Maqdis, ya. Tidak ada Bapak sekalian. Kemudian juga intinya ya, kita sebagai kaum muslimin ya, yakin ya Bapak sekalian, yakin bahwa yang akan membebaskan Baitul Maqdis adalah yang menghormati Baitul Maqdis, yang menghormati Salahuddin, yang menghormati Umar bin Khattab. Karena gini, dulu yang membebaskan Baitul Maqdis siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai datang dari Madinah ke Palestina untuk menerima kuncinya secara langsung. Karena pada waktu itu kuncinya nggak mau diserahkan kecuali langsung kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang berdua Bapak sekalian dengan pelayannya. Begitu sudah dekat di Baitul Maqdis, giliran pelayannya yang naik unta ataupun yang naik kuda. Jadi secara bergantian tuh, kadang Umar bin Khattab jalan, kadang Umar bin Khattab di atas kendaraannya itu. Begitu dekat Baitul Maqdis, Umar bin Khattab bagian nonton. Sehingga orang-orang mengira Mas Amirul Mukminin yang naik, kata gitu, yang di atas kendaraan. Padahal Amirul Mukminin yang nuntun Bapak sekalian. Sampai kemudian ringkas cerita Umar bin Khattab pakaiannya juga sederhana dan beliau mengatakan kita mulia bukan karena dunia, gitu ya. Kita mulia karena Islam. Akhirnya diterima itu kunci Baitul Maqdis dan pada waktu itu sudah merdekalah Baitul Maqdis Bapak sekalian. Setelah Umar bin Khattab, maka Baitul Maqdis dimerdekakan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana beliau menghormati dan memuliakan Umar bin Khattab. Maka nanti Bapak sekalian, Baitul Maqdis kembali akan dimerdekakan oleh orang yang menghormati dan memuliakan Umar bin Khattab. Dan itu tidak mungkin dari kalangan Syiah Rafidhah. Gak mungkin orang-orang Syiah itu melaknat para sahabat. Jangankan sahabat, istrinya Nabi saja dilaknat Bapak sekalian. Maka tidak mungkin membebaskan Baitul Maqdis orang-orang yang melaknat sahabat, melaknat Umar bin Khattab. Enggak mungkin. Itu saja berarti doa kita, Allahumma asghilil zalimina bil zalimin. Mungkin Bapak menikmati benar ya udah nikmati aja gitu. Perang modal itu satu dengan yang lain ya. Allah. Sampai di sini Bapak sekalian, sampai ketemu lagi insyaallah di bulan Muharram di tahun depan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha